Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 10 Oktober 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Seperti biasa, ya, ada 15 saham yang akan saya bahas, serta akan review IHSG. Baik, kita langsung saja ke IHSG ya. IHSG hari ini ditutup di level 6.994,4 poin dengan perubahan poin minus 32,39 serta perubahan poin minus 0,46%. Ini kalau kita lihat dari volume, nah ini volumenya udah mulai bener ya, udah mulai dibenerin kayaknya. Dan ini ya masih tipis di bawah volume MA. Bandar lokal ini hari ini distribusinya terus hampir 1 T. Baik, IHSG masih sepi karena mungkin masih wait and see dan orang-orang nunggu pembalikan arah kayaknya. Jadi kalau di sini ini memang area nanggung. Jadi kelihatan pasar masih sepi, masih wait and see apakah akan jebol atau akan membal. Ini masih pada melihat. Dan IHSG ini masih kok bisa tepat banget gambar saya di analisa sebelumnya. Monggo silahkan dilihat di tanggal 8 ya kalau nggak salah. Saya analisa IHSG dan ya saya cuma asal gambar aja sebenarnya. Kenapa ya tarik garis lurus dari MA 200 dan saya sampaikan ya paling enggak minimal seperti inilah bentuknya gitu. Jadi kalaupun drop besok drop di sini ya kalau mau turun harusnya membal di sini dan ternyata ya puji Tuhan membal. Nah, mudah-mudahan ini pertanda baik. Sayang tadi nggak di atas 7.000 ya tutupannya. Paling nggak 7.000 itu kan angka psikologis jadi ada daya tarik tersendiri lah harusnya. Dan ini ya kalau besok bisa hijau menarik. Kenapa ya? Berarti potensinya double bottom ini at least bisa bermain lah gitu. Nah, ini secara nggak langsung kan dia bikin penan juga nih di sini. Ya, penannya seperti ini. Jadi IHSG mungkin akan bermain di penan seperti ini. Ya kemarin habis bikin flag tipis gitu kan. Ya falling wedge tipis. Nah, ini sekarang dia membal di sini. Nah, ini ada bentukan penan ya, mudah-mudahan dia bisa main ya. Kalau nanti dia di sini kepentok UJM 60, oke, ya membal lagi nggak apa-apa, waving 1 2 3. Nah, gini nanti dia baru break. Jadi kemarin juga saya sampaikan nih kalau misalnya dia break di sini ya minggu kedua atau minggu ketiga dari Oktober. Jadi juga kalau Bapak Ibu masih ingat saya sampaikan sebelum-sebelumnya IHSG mungkin akan performnya minggu kedua atau minggu ketiga gitu. Ya baru perform dan ini ya mudah-mudahan makanya waving up ini jangan sampai jebol 6.900 ini. Kalau 6.900 jebol udah fix pasti akan larinya ke bawah ke 6.600 karena orang udah panik selling. Dan ini memang ada gap tipis di sini yang belum ketutup nih. Ya di 6.900 jadi kita lihat aja lah mudah-mudahan enggak. Ya, seperti itu untuk IHSG ya. Lanjut selanjutnya ada PTDU. PTDU ditutup di harga 78 dengan perubahan harga positif 4%. Kalau kita lihat dari volume dia di break volume MA, bandar lokal ini jualan, bandar asing jualan tipis. PTDU dia di small distribusi yang jualan SQ, MG, XCXA, yang nampung ada NI, PD, OD, CC. Nah ini SQ distribusi sendirian, taking profit ya, yang nampunginnya ada retail-retail ya. Baik, untuk PTDU sendiri ini sebenarnya dia membal di sini kan, membal di 71. Jadi kemarin juga saya sampaikan kalau mau beli PTDU ya coba aja entry cut lossnya di bawah 71 dan dia sudah sempat terbang. Nah hari ini dia dibuat tutupan gagal breakout MA20. Ini pas banget ya dengan dia nyoba break MA60 juga. Nah ini jadi mungkin masih akan rounding sekalipun jebol ya mungkin ke 80 dulu. At least kalau tutupan di atas 80 itu PTDU baru menarik. Karena dia udah mulai rounding up gitu. Ya dan menghilangkan dead cat bounce-nya. Seperti itu. Untuk PTDU. Ya kalau sekarang ya tunggu koreksi lagi, nyentuh-nyentuh 74, ya coba aja entry cut loss di bawah 771. Seperti itu.
Lanjut selanjutnya ada SRTG. SRTG ditutup di harga 2.720 dan perubahan harga minus 3,55%. Kita lihat dari volume ini makin lama makin tipis ya. Distribusi hari ini atau penurunan hari ini volumenya tipis. Bandar lokal ini masih terus nampung, bandar asing juga nampungnya malah makin oke kesini 4 hari. SRTG jadi small akumulasi, yang beli AK, XC, ODDP, yang jualan ada CC, LG, KI, GR. Nah ini dia distribusi, ada AK yang nampung. Kita coba cek dari tanggal ini 5 Oktober untuk SRTG. Ada AK terus nampung. Ya, jadi ini menarik banget untuk SRTG. Kalaupun besok masih drop, mungkin ke sini ke area 2650-an sekalian uji EMA 60 itu kan baru dia rounding naik lagi ya atau waving up. Nah, kemarin juga saya sampaikan di sini SRTG kemungkinan akan kena pentok di area kuning ini yang ada MA 20 dan 60 200 dan ada atap ininya uptrend line-nya nih, fondasi uptrend line. Nah, dan ternyata bener ya, kena membal nggak kuat drop. Nah, tapi ini ada yang menariknya, ada akumulasi dari bandar yang beli di sini. Nah, jadi ya mungkin ini cuma nutup gap di sini. Ini ada gap tipis. Nah, nutup gap, mudah-mudahan besok kalau ketarik turun ya langsung naik lagi. Lebih bagus langsung naik atau tarik turun? Kalau saya sih tarik turun. Kenapa ya? Uji sekalian. Uji support, uji MA60 baru naik lagi. Seperti itu untuk SRTG. Lanjut selanjutnya ada PNLF. PNLF ditutup di harga 615 dan perubahan harga positif 5,13%. Kita lihat dari volume ini good banget. Bandar lokal ini jualan hari ini, bandar asing masuk tipis. PNLF jadi normal distribusi, yang jualan PG, AZ, ZP, AI, yang nampung ada LG, PD, DR, KZ. Nah ini PG udah mulai distribusi sama AZ, yang mereka yang beli di bawah sini kalau nggak salah. Ya, mereka yang beli di sini, ini terus sekarang dia distribusi, dia take profit. Dan dah saya seperti analisa sebelumnya ya, jadi dia breakout, naik retest ya harusnya bisa break. Nah ini terdekat uji MA uji 650 terdekat. Kalau ini dia berhasil break ya potensi bisa sampai 720 dulu lah. Gitu. Nah ini ada resisten di 620 yang hari ini coba dijebol masih gagal, tapi kalau itu jebol harusnya bisa ke 650 untuk PNLF. Seperti itu. Kalau dia koreksi gimana? Ya jangan sampai di bawah 580 gitu. Ya ini berarti waving 1, 2, 3. Nah 3-nya mudah-mudahan di 650 baru dia retest untuk lanjut naik ke 750 PNLF. Seperti itu. Oke, ini primadona lah di telegramnya Stock Dictionary ya, salah satu yang sukses kita rekom di sini. Beli masih ada yang swing, ya udah cuannya kotos-kotos untuk PNLF. Oke, lanjut selanjutnya ada Match ditutup di harga 232 dan perubahan harga positif 11,54%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini mulai masuk, bandar asing ini keluar 2 hari. Match dia di big akumulasi, yang beli YP, MG, EPDH, yang jualan XC, AN, YJ, KK. Nah, untuk match sendiri ini terlihat ya rounding, double bottom sebenarnya. Kalau dia breakout dari 236, ini potensinya bisa lanjut ke uji sini 260, uji MA 20-nya. Gitu. Ya. Ini break 236. Nah, ya, bisa ke sini lah. Bisa ke 270. Nah, terdekat coba uji dulu nih MA 20-nya untuk match. Seperti itu. Nah, ini dia akan bibit akumulasi. Jadi mudah-mudahan cukup oke lah. Ini dia lihat ya, rounding, volume, rounding, volume. Jadi ini menarik. Untuk match bisa dipantau. Kalau break 236, 238. Seperti itu untuk match. Lanjut selanjutnya ada Aces. Aces ditutup di harga 585 dan perubahan harga minus 4,1%. Kita lihat dari volume, ini dia di break di atas volume MA, bandar lokal ini masih terus jualan, bandar asing juga terus jualan. Aces dia di break distribusi, yang jualan ZP, BK, AKYU, yang beli ada YP, KK, JCPD. Ini ZP, BK distribusinya terus banget, yang nampung ini ada YP, KK. Nah, untuk Aces ini kemarin
potensi double bottom, nggak saya hapus, terang aja ya, ini potensi double bottom dan dia ada pantulan sedikit tapi terkena dengan high seperti ini ya, dan ini gagal ya, jadi jelek banget ini. Nah, terdekat untuk Aces coba lihat di 570. Oke, 570 kalau dia nggak ada pantulan, dia potensi ke 520. 5 lagi gitu. Ya, ini dia udah, ini baru level 1 level. Nah, harusnya ini level kedua. Biasanya memang level 1 ini biasanya dijebol ya, nggak kuat dan dia main di level 2 dan ya udah. Kalau ini dia jebol bisa sampai ke 440 lagi ya di sini nanti jebol, tapi harusnya enggak lah. Harusnya enggak. Ini dia udah downtrendnya udah kelamaan banget ini ya. Downtrendnya udah dari atas banget Aces. Seperti itu. Dan ini memang bahayanya adalah kemarin ini ketipu di sini ya. Ketipu di sini sudah ada mulai akumulasi ya, dirasanya dengan dia rounding di sini dia potensinya double bottom, ternyata guyurannya makin hebat gitu. Makanya kemarin ada potensi double bottom ya karena di sini ada akumulasinya good banget gitu. Ya, jadi Aceh seperti itu, tunggu di 570, kalau ada pembalan coba entry, manfaatin aja dulu membal ke 600-an ya. 600 sampai 610. Kalau dia kuat break di 615 ya bisa lanjut untuk Aceh. Oke, lanjut selanjutnya ada Arko. Arko ditutup di harga 685 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini mulai masuk tipis, bandar asing juga masuk tipis hari ini. Sebelumnya distribusinya cukup deras. Arko dia netral, yang beli ada PD, YJ, AK, CPMG, yang jualan YP, GRI, NKK. Dan ini PD ada YP ya, ini tukar-tukaran barang nih kayaknya di sini. Makanya bentuk doji. Dan ini Arcos break ya, break dari penannya dia tapi tertahan di 655 650-nya. Nah, ini mudah-mudahan pertanda bagus ya, nggak jebol ke bawah. Memang di sini ada agak mengerikan, ada distribusi. Nah, ini doji kalau mau spekulasi sebenarnya, tapi ini masih rawan ya. Spekulasi masih rawan. Cut loss-nya di bawah 650 lah. 655, 650 kalau mau masuk, kalau mau nekat masuk untuk Arko. Tapi kalau sekarang dengan akumulasi seperti ini sih saya belum dulu. Kita lihat besok, ini kan doji jadi butuh konfirmasi. Ya. Lanjut selanjutnya ada Sido. Sido ditutup di harga 705 dan perubahan harga minus 1,4%. Kita lihat dari volume, nah ini masih tipis-tipis banget pas di bawah volume MA. Bandar lokal ini setelah masuk kemarin ini jualan lagi. Bandar asing juga masih jualan. Sido dia di big distribusi dan jualan ZP, RX, AKGR yang beli ada BB, XCN, IPD. Oke, sebelum lanjut kita coba cek dari tanggal 25 Agustus. Jadi Sido ini ada DX kalau nggak salah. Ya, DX, YP, RX. Dan ini pada masuk di sini. Dan RX belum beli-beli lagi ya. Referensinya dia di 713. Nah, untuk Sido sebenarnya ini sudah waktunya sebenarnya untuk rounding naik. Tinggal tunggu waktu. Kenapa ini? Karena udah MA20 nih udah di sini nih. Itu kemarin nih sempat break tapi gagal gitu kan. Dan ya udah, yang penting bertahan di atas 700 lah. Bertahan di atas 700 ini mudah-mudahan terus ditahan karena di sini Sido 700 itu temboknya tebal banget. Memang sengaja kayaknya nggak dibikin jebol. Dan kalau Bapak Ibu lihat ya di sini potensinya dia rounding di sini ya double bottom. Begitu dia bisa break neckline-nya kalau nggak di 740 atau 745 ini, nah ini bisa lanjut naik dia ke 800. Seperti itu ya untuk Sido. Memang belum terlihat ke 790 ya, 780 sampai 90. Memang terlihat belum ada akumulasi, tetapi ya bandarnya belum keluar dan yang akum nggak jualan. Ini bandar lama ini. Ya, yang bandar baru belum jualan. Oke, terima kasih untuk Sido. Iya, lanjut selanjutnya ada energi. Energi ditutup di harga 290 dengan perubahan harga positif 2,11%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, bandar lokal ini mulai masuk 2 kali. Bandar asing ini keluar setelah ada akumulasi.
Energi dia di small akumulasi, yang beredar YP, ZP, MICC, yang jualan AK, CP, BKIF. Nah ini AK jualan, ada YP, ZP yang nampung. Baik untuk energi sendiri sesuai dengan skema ya, double bottom dia naik. Nah sekarang dia di neckline dan terhitung dia sebenarnya bisa breakout. Nah cuma memang neckline-nya ada dua nih, antara di 300 atau di 280 ini. Nah untuk jaga-jaga sepertinya di 300 juga apa, yaitu area psikologis. Jadi memang agak sulit mungkin nanti dijebol. Kita lihat ya, kalau untuk energi dia break 300 itu berarti potensinya dia bisa lari sampai ke sini. Nah, bisa lari sampai ke 360 untuk energi. Ya, mudah-mudahan itu. Nah, karena ini 300 ini kuat banget. Dan kalau Bapak Ibu cek, ya ini masih sideways dia. Nah, dengan bentuk pola double bottom di sini, tembus 300, ada target baru. Nah, nanti mungkin seperti PNLF juga, gitu kan. Begitu dia break, dia akan ketahan di 330, dia retest, baru lanjut naik. Oke, nanti bisa juga seperti itu nih. Break, retest, baru lanjut naik. Mudah-mudahan ya, seperti ini untuk ENRG. Tetap pasang trailing stop atau pantau di area 300. Kalau dia nggak kuat, ya udah lepas dulu. Oke, lanjut selanjutnya ada Pico. Pico ditutup di harga 418 dan perubahan harga minus 6,7%. Kalau kita lihat dari volume, ini kan deras sekali hari ini, ya tinggi. Bandar lokal ini juga jualan cukup besar. Bandar asing ini masuk tipis. Pico dia di big distribusi, yang jualan PD, KK, MG, EWQ, yang beli ada NI, XC, GR, SQ. Nah ini ada retail-retail nampung Pico. Pico selama nggak jebol di 395 ini masih oke. Sorry. 395 lah karena ada MA 20. Dan ini dia terakhir diuji 22 Agustus. Nah, ini mungkin dia mau nguji lagi sebelum naik. Tapi harus diingat ini sudah naik tinggi sekali untuk Pico. Ya walaupun bandar asingnya baru masuk akhir-akhir ini gitu. Ya jadi harus hati-hati untuk Pico, ini udah naik terlalu tinggi. Harusnya ini dia butuh turun, butuh koreksi. Dia nggak pernah ya naik sideways saja, naik sideways saja, naik. Jadi ini dia belum pernah turun. Memang jadi agak jelek, cuma ya tetap harus hati-hati lah. Di 395 batas terakhir untuk Pico. Ya, ini kayaknya bandar asing mulai masuk, mau gantiin bandar lokal kayaknya. Cuma ya nanti dilihat ke depannya ya. Pico kuncian di situ 395 sampai 400. 395 itu berarti berapa ya? 396 atau 394 lah. Seperti itu untuk Pico. Lanjut selanjutnya ada MLIA. MLIA ditutup di harga 535 dan perubahan harga minus 0,93. Kalau kita lihat dia volumenya ini mulai menipis, nggak seramai di sini kan. Nah, dan dia masih di bawah volume MA, bandar lokal ini mulai masuk, masih ada masuk. Bandar asing distribusi tipis setelah ada akumulasi. MLIA dia netral, yang beli ada YB, PG, SQRO, yang jualan AK, EP, INKK. Ini coba kita cek dari akumulasi 30 September untuk MLIA. BK, YU, AK. Ada BK, ada YU, ini cakep. Dia di 544, 536. Mudah-mudahan memang ini pertanda mau dinaikin sama mereka gitu kan. Mereka ada di atas karena apa? Ya kalau misalnya mereka jualan ya pasti barang lama gitu. Tapi ini kadar sideways. Melia 18 Mei. Kita cek 18 Mei. Ada YU dan YU masih masuk lagi. Menarik. Ya ini BK juga baru masuk. Dia bahkan punya di 1333. Pucuk banget. 1300. Ini ada stock split ya dia ya. Stock split 1/5. 1/5. Wih, luar biasa. Berarti harusnya harganya 2.500 ya. Ya, 2.500 ya. 1/5. Seperti itu. Oke.
MLIA kalaupun dia nanti koreksi, mudah-mudahan nggak jebol sampai 500 karena apa ya, potensi biasa double bottom seperti itu. Ya, jadi kalau ada 500 MLIA coba icip-icip aja. Lanjut selanjutnya ada SSMS. SSMS ditutup di harga 1370 dengan perubahan harga minus 2,14%. Kita lihat dari volume, di hari ini mirip dengan volume EMA-nya, bandar lokal ini jualan deras, bandar asing hari ini ada yang nampung. SSMS dia di back distribusi, yang jualan EP, YB, AZCP, yang beli ada YU, ZB, BK, XC. Nah ini EP jualan sendirian, ada YU yang akumulasi. Kita cek dari tanggal 13 September untuk SSMS. Nah, ada ZP di 1339. Harga di bawah ya, harga-harga di bawah 339 tuh berarti kayak sini ya. Nah, sini. Dan untuk SSMS sendiri ini sebenarnya dia potensi double bottom banget ya, kelihatan banget roundingannya. Jadi kalau kemarin dia break, ini oke banget. Dan kalau dilihat ini asingnya belum keluar. Nih, masih di atas. Nah, asingnya ini masih di pucuk. Jadi barangnya dia ini di bawah ini juga banyak. Gitu. Ya, ini asingnya bagus banget sebenarnya. Dan masih masuk. Jadi kalau misalnya kita coba cek nih dari masuk dia di sini 24 Mei 2022. 24 Mei. 45 ZP. Dan dia akum di sini 8M. Gitu. Ya, jadi ini cukup menarik untuk SSMS harusnya. Ini salah satu sawit dengan akumulasi bandar paling bagus. Jadi mungkin ini paling aman untuk sawit. Ya, kalau memang untuk sawit, cuma memang naiknya agak terbatas mungkin karena isu-isunya segala macam ngarahnya lagi bukan ke sawit. Gitu. Jadi mungkin terbatas. Oke. Itu ya untuk SSMS. Jadi ini lihat supportnya. Supportnya ini sebenarnya di sini. Ya, dan ada di 1350 lah sama kayak MA20. Mudah-mudahan itu nggak dijebol. Jadi kalau itu dijebol ya jelek. Tapi bisa juga potensinya triple bottom. Seperti itu. Nah ini saya kasih tanda dulu lah. Ini area sideways ya dia. Ini area sideways ya nih di sini. Untuk SSMS. Ya, di sampai 1280-an. Lanjut selanjutnya ada Indo. Indo ditutup di harga 136 dan perubahan harga minus 3,55%. Kita lihat dari volume dia tipis sekali hari ini. Bandar lokal ada masuk, bandar asing masuk tipis. Indo dia di normal akumulasi, yang beli ada KK, PD, AT, SQ, yang jualan ZP, AZ, AI, YP. Nah ini ada KK yang ngebandarin. Untuk Indo sendiri ada dua kemungkinan. Apakah akan balik arah? Karena apa? Ini harus hati-hati ya. Head and shoulder dia. Potensinya head and shoulder. Satu. Ini dua. Ya, head kanannya. Dan ini kirinya. Nah, ini. Ya, benar-benar harus hati-hati. Ini kemarin sempat jebol. Narik lagi ke atas gitu kan. Nah, ini semoga nggak sampai kejadian. Jadi kalau dia break di 125, tutupan di bawah 125, ini bahaya banget untuk Indo. Potensinya bisa turun dalam. Koreksinya bisa dalam ini. Oh, bisa sampai ke sini 76. Ya, at least paling nggak sampai sini lah. Sampai ke 100 dulu mungkin. Ya, kalau dia jebol 125 untuk Indo. Oke, selanjutnya ada MDKA. MDKA ditutup di harga 3.750 dan perubahan harga minus 3,6%. Jadi kalau kita lihat dari volume, dia menipis, terlihat sekali. Bandar lokal ini juga keluar. Bandar asing ini masih terus keluar. MDKA dia di back distribusi, yang jualan BK, BP, CSAK, yang beli ada OD, NI, YPPD. Nah, untuk MDKA sendiri, ini kemarin udah sempat ada candle-candle pembalikan arah, cuma ya tertahan MA60. Jadi ini dia dengan susah payah break MA60.
sekarang di bawahnya lagi, ini susah naiknya gitu ya, dan dia masih waving turun. 1, 2, 3. Nah, tiganya mungkin di sini karena apa? Ini masih spekulasi ya Bapak Ibu. Karena apa? Di sini sempat ada pantulan, dan ini area pantulannya nih, areanya MDKA. Jadi besok dilihat di 3.700 lah, 3.700. Coba besok bisa dicek. Kalau dia kuat, mungkin akan membal sementara ke 3.900-an, baru turun lagi. Kenapa? Ini dia kok potensinya masih waving down. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, atau 1, 2, 3, 4. Ini 5 wave terakhir, tapi wave terakhir harusnya lebih panjang itu ya. Makanya kalau bisa ini jebol 3.700, ini dia potensi banget nutup gap di 3.500, sekalian nutup gap. Atau dia bikin double bottom di sini. Kalau kita melihatnya view lebar, potensinya seperti itu. Dan dia ini belum bisa jebol ya dari penanya ini. Seperti itu. Untuk MDKA ya. Jadi jangan buru-buru untuk masuk dulu, karena ini apa kok bandarnya distribusi terus gitu. Ya, bandarnya distribusi terus. Oke, lanjut selanjutnya ada WiFi. WiFi ditutup di harga 224 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini masuk tipis, bandar asing juga keluar tipis. WiFi dia di small akumulasi, yang beli AO, YU, YP, LG, yang jualan CP, EP, AK, YP. Nah, ini ada AO yang rampung ya, cukup akumulasi. Coba kita cek dari tanggal 21 September. XA, CC, OD, AO. Nah, AO yang distribusi hari ini masuk lagi. Nah, mudah-mudahan WiFi ini nggak jebol 220 lah. Ya, dia di pertahanan terakhir dari sininya nih. Ya, dari Fibonacci-nya pertahanan terakhir di sini, mudah-mudahan ini nggak dijebol. Itu kan. Nah, dia sudah keluar dari downtrend minornya atau middle ya, ini middle. Dia long termnya masih jauh nih. Dan ini udah keluar. Nah, mudah-mudahan dia ada roundingan naik lagi. Gitu. Ini volumenya suka ada spike, suka ada spike, suka ada spike gitu ya. Pancingan, takutnya hati-hati ya. Potensi masih dead cat bounce untuk WiFi. Seperti itu untuk WiFi. Lanjut selanjutnya ada WINS. WINS ditutup di harga 308 dengan perubahan harga 10%. Kita lihat dari volume, dia break volume MA, bandar lokal masuk tipis, bandar asing masih masuk juga. WINS dia netral, yang beli ada YP, EP, KK, yang jualan DH, NI, EJC, CD. Nah, ini mungkin WINS yang kemarin nonton video saya ini baru banget kemarin ya, bener-bener baru banget kemarin. Kalau ada nonton dan beli ya mungkin udah cuannya kotos-kotos banget ya. Dia potensinya sideways, breakout, retest 1. Nah, ini potensi seperti PNLF. Cuma disclaimer on, kita lihat aja. Selama dia bisa break dari 310 ini, ya potensinya lanjut uji 330 lagi untuk wins. 330 jebol, potensi ke 360. Seperti itu. Ya, untuk wins. Jadi kalau mau masuk, mungkin bisa setelah breakout 310 aja. Ya, buy on breakout kan. Oke, ini dia juga bikin cup and handle. Ya, cup and handle. Jadi kalau misalnya dia break untuk wins, nah potensinya ya 360-an. Baik, seperti itu ya untuk video kali ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ya, terima kasih dan salam sehat selalu.